Shalom, selamat pagi, selamat beribadah bagi seluruh jemaat GKO BSD dimanapun berada. Warta jemaat pada hari ini yaitu Majelis Jemaat GKO BSD mengucapkan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKO BSD. Semoga ibadah hari ini mengubah kita serupa dengan karakter Kristus. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khususnya atau ingin mendaftar menjadi anggota jemaat dapat menghubungi Gembala Sidang atau Majelis Jemaat GKO BSD. Hari ini kita dilayani oleh Gembala Sidang kita, yaitu Ibu Pendeta Jenny Victoria Telehala STH. Persembahan ibadah, persepuluhan, persembahan syukur jemaat dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan ke majelis jemaat atau dapat ditransfer ke rekening GKO BSD dengan nomor rekening di bawah ini, atau dapat dilihat nomor rekening tersebut di WA grup media jemaat GKO BSD. Jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, Bapak Yaneman Risakota, Bapak Henry Forman Bulegalangi, Ibu Tiurlan Huta Barat, dan Saudara Ebet Tohu. Jika ada jemaat yang sakit, agar disampaikan informasinya melalui WA ke majelis jemaat atau media jemaat untuk didoakan bersama. Jemaat yang berulang tahun pada minggu hari ini yaitu Ibu Diaken Arini Peggy Suparman pada tanggal 23 Mei 2020, yaitu hadiah Nats dari Matius 5 ayat yang ke-7. Kiranya boleh berkuasa hikmat Tuhan menuntun setiap langkah dan berkat Tuhan tercurah bagi Ibu Diaken Arini Peggy Suparman. Dan Majelis Jemaat GKO BSD mengucapkan selamat ulang tahun. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita saat teduh sejenak. Dalam suasana ketakutan dan keraguan tentang kebangkitannya, maka Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai 51. Sebagai ungkapan sukacita dan syukur, mari kita menyembah Dia dengan pujian dari NKB 2, bait yang ke-1 dan kedua. Hai mari sembah. Yang
Ibadah hari kenaikan ini ditabiskan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi saudara sekalian. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 222B, bait yang pertama sampai dengan yang kedua, agungkan kuasa namanya. Mendasari ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari Yohanes 16, ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mari kita aminkan firman Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 222B, bait yang ke-7 dan 8, agungkan kuasa namanya. Dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan doa pengakuan dosa secara pribadi.
Mari kita berdoa. Sebagai umat, kami seringkali jatuh dalam dosa dan tersandung dalam perbuatan kami melawan Engkau ya Tuhan. Kami seringkali melanggarkan perintah-perintah-Mu dan dalam kesalahan-kesalahan kami melanggar kekudusan-Mu. Bersihkanlah kami dari pelanggaran-pelanggaran kami, supaya kami menjadi bersih, dan basuhlah kami, supaya kami menjadi tahir. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Pengampunan dan damai sejahtera diberikan Allah bagi setiap orang yang mengakui dosanya dengan tulus dan yang mau bertobat sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur 32 ayat yang kelima. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bagi kita yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kini firman Tuhan menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang baru seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Mari kita menyatakan pujian dan bersandarkan dalam Mazmur 47, ayat yang kedua sampai ketiga, dan yang keenam ayat sampai dengan 9. Demikian, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Pujilah Tuhan Yesus Kristus di sorga. Tuhan menyatakan kehendak-Nya melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita nyatakan kesediaan kita untuk menerima kehendak-Nya dengan sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 51 bait yang pertama dan yang kedua.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus untuk kita dapat memahami firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang di surga, karena pada hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama-sama. Kami mengingat betapa karyamu yang sangat besar Engkau nyatakan di dalam diri anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah lahir, yang telah mati bangkit, dan juga telah naik ke surga, di mana kemuliaan Allah boleh nyata secara sempurna di dalam kenaikannya. Dan dalam peristiwa sukacita yang besar ini, kami semua umat-Mu berkumpul. Kami juga mau mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami dapat menjalani perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini dan memaknainya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, menjadi Raja di atas segala raja, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita semua untuk berdiri, dan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena pada hari ini kita bisa bersekutu kembali, dan di dalam persekutuan ini kita akan memperingati satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan tema pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kenaikannya memberkati kita. Sekali lagi, kenaikannya memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti merindukan berkat dari Tuhan. Kita selalu berdoa agar kita diberkati, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Dan ternyata kerinduan untuk berkat itu terjadi di dalam hidup kita bukan hanya dimiliki oleh kita selaku manusia. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan, maka di situ kita menemukan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang memiliki kerinduan untuk memberkati kita. Dia punya kerinduan supaya kita selaku anak-anaknya ada di dalam kondisi yang diberkati. Mulai dari Kejadian, ketika Allah menciptakan segala sesuatunya. Dan ketika Allah menciptakan manusia, di dalam Kejadian 1 ayat 27 dan juga ayat yang ke-28, di situ dikatakan bahwa maka Allah memberkati mereka. Kalau kita lihat lagi di kitab Bilangan, di situ Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya Musa memberitahu kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka selaku imamnya Tuhan
hamba-hambanya Tuhan itu boleh senantiasa mengangkat tangan dan mengucapkan berkat daripada Tuhan. Di dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat 23 sampai ayat yang ke-27, ini adalah berkat yang sering kali diucapkan oleh pendeta atau hamba-hamba Tuhan ketika mengakhiri ibadah, ya, di mana di situ dikatakan bahwa Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ini adalah perintah yang Allah berikan kepada para hamba-hamba Tuhan, kepada para imam, supaya mereka selalu memperkatakan berkat itu kepada umat Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan itu dapat diletakkan di atas umat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu boleh dialami oleh umatnya. Dan kini ketika Yesus naik ke surga, di sini dikatakan bahwa Yesus berada dalam posisi mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Dalam posisi seperti itulah Yesus naik ke surga. Ini suatu gambaran tentang perpisahan yang tidak pernah terjadi di dunia ini. Ya, setiap kali perpisahan antara orang yang begitu dekat, apalagi perpisahan yang begitu lama yang tidak diketahui kapan akan bertemu kembali, biasanya di situ akan dipenuhi dengan air mata. Tetapi di dalam kisah ini kita melihat ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang istimewa, bahwa perpisahan Yesus dengan murid-muridnya tidak diwarnai dengan penyesalan, tidak diwarnai dengan ratapan dan air mata, tetapi di dalam perpisahan ini itu dipenuhi dengan berkat Tuhan, ya, sesuai dengan tema bahwa kenaikannya memberkati kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari tindakan Yesus yang memberkati murid-muridnya pada saat dia naik ke surga, maka ada beberapa kebenaran yang dapat kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa memberkati adalah tindakan yang biasa Yesus lakukan di dalam kehidupannya selama ia melayani di bumi ini bersama dengan murid-murid. Kalau kita membaca dalam Matius 19 ayat yang ke-13, ketika Yesus menjumpai anak-anak, yang Yesus lakukan adalah menumpangkan tangannya atas anak-anak tersebut, berdoa memberkati mereka. Kemudian kalau kita membaca lagi dalam Lukas 24 ayat yang ke-30, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di kota Emmaus. Pada saat itu Yesus sengaja ingin menumpang di rumah mereka, dan dalam persekutuan itu Yesus berdoa, memberkati dan membagi-bagikan roti. Pada saat itu barulah mereka tahu bahwa yang berhadapan dengan mereka itu adalah Yesus. Dari mana mereka tahu? Kebiasaan Yesus adalah berdoa, memohon berkat bagi murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini artinya bahwa di sepanjang kehidupan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika beliau berada di dunia ini, Yesus senantiasa mengucapkan doa berkat. Meskipun tidak semua ucapan doa berkat Yesus itu kita lihat atau tertulis di dalam Alkitab ini. Jadi kita bisa melihat bahwa tindakan memberkati adalah sesuatu yang penting. Dan itu dilakukan oleh Yesus secara konsisten sejak awal sampai dia mengakhiri misinya di bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, Yesus memberkati murid-murid agar murid-murid dapat berhasil melakukan misi yang Yesus berikan kepada mereka. Kalau kita melihat di sini temanya bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu mendatangkan berkat, maka kita juga mesti mengetahui pengertian daripada berkat. Secara sederhana, berkat adalah penyataan kehendak
yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan keberhasilan ataupun kemenangan di dalam setiap orang yang menerima perkataan-perkataan berkat tersebut. Berkat adalah juga merupakan kondisi di mana ucapan baik itu terpenuhi di dalam orang yang menerima berkat Tuhan. Ya, kalau kita melihat contohnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan memberkati Abraham. Tuhan bilang bahwa engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut. Ini adalah satu berkat, satu penyataan yang baik bahwa dia akan mendapatkan keturunan. Bahkan keturunannya itu akan menjadi satu bangsa yang besar. Dan itu terjadi di dalam kehidupan Abraham. Begitu juga dalam kehidupan Yakub. Sebelum Ishak, ayah daripada Yakub, meninggal di hari tuanya, Ishak pun mengucapkan berkat buat Yakub. Secara intinya, Ishak mau mengatakan bahwa segala berkat yang terbaik dari nenek moyangmu akan diberikan kepadamu. Banyak pergumulan yang dihadapi oleh Yakub di dalam kehidupannya. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa Yakub selalu diberkati oleh Tuhan. Yakub selalu mengalami pertolongan di berbagai tantangan yang dihadapi di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ada berkat Tuhan yang diucapkan kepada Yakub, yang diucapkan melalui ayahnya Ishak. Berarti ketika Yesus mengucapkan berkat, dia sedang mengatakan atau menyatakan kehendak Allah supaya hal-hal yang terbaik, yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan keberhasilan, yang mendatangkan kemenangan, itu boleh terjadi di dalam kehidupan para murid. Saat itu murid-murid sedang memasuki masa yang baru. Kenapa disebut sebagai masa yang baru? Karena pada saat itu Tuhan Yesus secara fisik tidak hadir bersama mereka untuk menjalani pelayanan di muka bumi ini. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang besar dan membutuhkan dana, membutuhkan strategi, membutuhkan pemikiran. Secara manusia, mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Bagaimana mereka bisa mengumpulkan dana yang banyak untuk membiayai perjalanan mereka, penginjilan mereka? Tuhan Yesus katakan bahwa engkau harus bersaksi mulai dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ada begitu banyak kota-kota yang harus mereka jangkau. Dan itu tentu membutuhkan biaya yang banyak untuk biaya operasional pelayanan mereka. Tempat tinggal, makanan, minuman, transportasi, dari mana mereka bisa memperolehnya. Itu baru hanya dari satu sisi saja. Dan bagaimana mereka harus bisa mengabarkan Injil secara efektif sehingga orang-orang itu bisa mendengar dan mereka boleh menyambut secara positif pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh mereka. Sekali lagi secara manusia, pekerjaan yang begitu besar yang Yesus perintahkan kepada mereka di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Pekerjaan yang besar dengan cakupan yang begitu luas. Tetapi karena Yesus mengucapkan berkat atas murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, maka apa yang mustahil bagi manusia, apa yang tidak bisa dijangkau oleh logika berpikir mereka sebagai para murid yang kebanyakan, beberapa di antara mereka hanyalah nelayan biasa, itu mustahil untuk bisa dipenuhi. Tetapi dalam kenyataannya, apa yang Allah berikan kepada mereka, misi Allah pada akhirnya bisa tergenapi di dalam hidup mereka. Kenapa? Sekali lagi karena berkat yang Tuhan Yesus ucapkan. Kalau kita membaca kisah para rasul, sejarah gereja membuktikan bahwa murid-murid berhasil menjalankan misi yang Tuhan Yesus berikan. Mereka mampu menjangkau banyak orang. Sampai ketika Tuhan Yesus
naik ke surga, jumlah murid hanya sekitar 120 sampai 500 orang. Kenapa Paulus melaporkan bahwa kebangkitan Yesus disaksikan oleh lebih daripada 500 orang. Kisah Rasul menyaksikan bahwa murid-murid yang berdoa itu ada 120 orang. Tapi setelah peristiwa Pentakosta, Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena berkat yang Tuhan Yesus ucapkan itu terjadi dalam diri para murid. Berkat itu adalah Tuhan memberikan kepada mereka kemampuan untuk bisa berkata-kata, keberanian menghadapi orang yang banyak, keberanian untuk menghadapi para penentang mereka, dan berkat-berkat jasmani yang Tuhan anugerahkan supaya misinya dapat tercapai. Dan bukan hanya berkat yang diberikan, tapi juga kuasa Roh Kudus yang menyertai pelayanan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya ketika dia naik ke surga, maka pada saat ini juga Allah memberkati kita di sepanjang kehidupan kita. Allah memperkatakan berkat-Nya kepada kita dengan berbagai cara. Allah memakai orang-orang di sekeliling kita, anggota keluarga kita. Suami mengucapkan berkat buat istri dan anak-anaknya. Anak-anak memberkati orang tuanya. Allah memakai keluarga, Allah memakai sahabat, Allah memakai jemaat, Allah memakai hamba-hamba Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi. Setiap kali ibadah diakhiri, maka disitulah akan diperkatakan berkat untuk umat Tuhan. Itu bukan hanya sekedar liturgi, tetapi itulah yang Tuhan perintahkan kepada hamba-hamba Tuhan, supaya senantiasa memperkatakan berkat-Nya atas umat Tuhan. Tuhan menghendaki agar yang terbaik itu boleh terjadi dalam hidup kita. Yang terbaik itu terjadi di dalam hidup keluarga kita dan gereja Tuhan, khususnya di tempat ini. Tuhan ingin agar kita bukan hanya diberkati tapi mengalami, dan berkat itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Memang terkadang orang berkata, ya, setiap minggu saya mendengar berkat Tuhan, tetapi kenyataan hidup saya sepertinya belum diberkati. Apalagi kondisi sekarang ini, banyak orang yang mengeluh secara ekonomi, usahanya menurun, ada yang di PHK, ada yang sakit, dan menurut laporan bahwa pada saat ini fokus kita tidak lagi menitik beratkan kepada virus daripada corona, tetapi dampak-dampak yang diakibatkan daripada wabah ini. Inilah menjadi persoalan yang besar pada saat ini. Ada perceraian, ada orang-orang yang mengalami sakit jiwa, dan berbagai dampak yang lainnya. Dan saya berdoa bahwa sekalipun tantangan itu datang dalam hidup kita, maka kita tidak mengalami hal-hal seperti yang saya katakan tadi. Mengapa seringkali antara harapan Tuhan, yaitu bahwa Tuhan mau hidup kita diberkati, tapi kenyataannya kita tidak mengalami hal seperti itu. Karena berkat yang daripada Tuhan itu memang tidak otomatis terjadi dalam hidup kita. Ada yang menjadi bagian Tuhan, tapi juga ada yang menjadi bagian kita atau tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah satu, kita harus mengimani itu. Kalau berkat yang Tuhan perkatakan kepada kita, baik melalui hamba Tuhan, baik melalui keluarga atau siapapun yang Tuhan sudah pakai, yang Tuhan sudah utus untuk kita, dan di situ Tuhan memperkatakan berkat buat kita. Ketika Tuhan dengan caranya menyampaikan berkat bahwa engkau akan sembuh, engkau akan memiliki keturunan, engkau akan baik, usahamu akan dipulihkan. Tapi kalau kita tidak percaya, maka berkat itu tidak akan kita alami dalam hidup kita. Kalau kita katakan, masa sih? Gitu kan. Ya sih, saya percaya, tapi gitu.
kita harus katakan amin. Kita tidak boleh meragukan itu. Ya, saya pernah bertemu dengan pasangan seperti itu. Menurut dokter bahwa kondisi kandungannya itu sangat sulit untuk bisa mengandung. Ya, kalau mengandung pun kemungkinannya sangat kecil sekali. Lalu kemudian pasangan ini berdoa bersama-sama dengan hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu berkata dalam satu kelompok doa, dia menerima tuntunan dari Tuhan. Dan dia memperkatakan berkat. Dia bilang bahwa tahun depan istrimu akan mengandung. Dan anak yang dikandung itu adalah laki-laki. Dan namanya adalah Yohanes. Sangat spesifik, sangat detil sekali. Dan jarang saya melihat kenyataan seperti itu. Dan memang benar bahwa tahun depan terhitung dari saat dia berdoa, istrinya dinyatakan oleh dokter bahwa dia mengandung dan anaknya lahir dan anaknya laki-laki dan anaknya diberi nama Yohanes. Dan uniknya Yohanes itu adalah nama daripada kakek daripada anak ini. Tuhan tahu segala sesuatunya. Semuanya tepat. Semuanya baik. Semuanya terjadi. Kenapa? Karena pasangan ini sungguh-sungguh mengimani apa yang Tuhan perkatakan kepada mereka. Berkat yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Meskipun itu merupakan sesuatu yang mustahil secara logika berpikir. Tapi mereka tidak menyikapinya dengan pesimis. Mereka tidak katakan, masa sih begitu? Kan dokter hasilnya mengatakan seperti ini. Saya divonis bahwa kandungan saya ini sulit untuk mengandung. Kalau seandainya mereka meresponi dengan ketidakpercayaan atau keraguan atau kebimbangan, saya yakin berkat Tuhan itu tidak akan terjadi dalam hidup mereka. Tetapi puji Tuhan bahwa mereka tidak meresponi perkataan yang Tuhan sampaikan melalui hambanya, berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka dengan keraguan, tetapi dengan keyakinan. Ya. Kalau kita membaca Abraham dalam Roma 4 ayat yang ke-18. Abraham menaruh harapan sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Hari ini kalau kita merindukan bahwa berkat itu kita alami dalam hidup kita, berkat yang Allah sudah siapkan buat kita, yang kita sudah dengar berulang-ulang, Tuhan sudah sampaikan itu berulang-ulang dengan caranya kepada kita. Mari kita imani itu. Mari kita mengambil sikap seperti Abraham. Abraham tetap berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Maka disitulah kuasa Tuhan bertindak dalam hidup kita. Dan berkatnya menjadi nyata. Tidak peduli berapa lama apa yang Tuhan mau rancangkan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi cepat atau lambat, kalau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu tetap percaya, tetap berharap kepada berkat yang Tuhan ucapkan, maka semua itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan Allah dimuliakan oleh karena pekerjaannya terwujud dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya mari kita ambil tanggung jawab kita. Kamu harus percaya, kamu harus katakan amin dengan sungguh-sungguh. Dan tidak cukup hanya percaya. Banyak orang percaya, saya percaya, saya aminkan bahwa apa yang diperkatakan oleh hamba Tuhan itu terjadi atas hidup saya. Tetapi tidak juga terjadi. Kenapa? Mungkin sudah beriman, tapi kita tidak memiliki ketaatan. Itu yang menjadi persoalannya. Kemarin pun saya masih bicara soal ketaatan. Kenapa Abraham menerima berkat Tuhan? Kalau kita membaca dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Di situ firman Tuhan katakan bahwa Tuhan bersumpah untuk memberkati hambanya Abraham. Kenapa? Karena Abraham tidak segan-segan untuk mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Yang Tuhan lihat apa? Oh, Abraham ini memang taat kepada aku.
Dan dari ketaatan itulah berkat Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan kita semata, ya, seperti tadi Bapak tadi membutuhkan merindukan keturunan, lalu dia berdoa dan Tuhan memberkati dan dia mendapatkan keturunan. Tapi lebih jauh daripada itu, Tuhan Yesus naik ke surga, memberkati murid-muridnya, memberkati kita. Supaya apa? Supaya kita diberi kekuatan, kuasa ilahi untuk bisa melakukan panggilannya. Untuk punya keberanian menyaksikan siapa Yesus kepada dunia ini, menyaksikan kebenaran firman Tuhan, dan melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang kita miliki. Karena ketika kita sudah diberkati, kita sudah menerima keselamatan, lalu kita mulai ambil bagian di dalam pelayanan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan melakukan berbagai panggilan yang Tuhan berikan. Di situ ada tantangan yang akan kita hadapi, yang kadang kita tidak duga, yang bisa membuat hati kita menjadi ciut, yang bisa juga suatu saat bisa membuat kita menjadi mundur. Dan ketahuilah bahwa hanya berkat dari Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa melakukan misi Allah yang Allah tetapkan bagi kita secara unik, pribadi lepas pribadi. Itulah kebaikan Allah di dalam hidup kita. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita berhadapi dengan tantangan dan membuat kita takut, membuat kita menjadi frustasi, membuat kita menjadi kecewa dan lain sebagainya, ingat bahwa kita tidak sendirian. Ingat ada kuasa Allah diberikan kepada kita. Ingat ada berkat Tuhan dicurahkan bagi kita, sehingga kita bisa memiliki keberanian dan kuasa untuk menghadapi berbagai tantangan yang datang. Meskipun kita mungkin kurang berpengalaman dan mempunyai tantangan-tantangan yang lain, tetapi saya percaya bahwa tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita pun bisa jadi berkat bagi orang lain melalui pelayanan kita. Saat ini Tuhan Yesus telah naik ke surga, tetapi kita tidak sendirian. Berkat-Nya senantiasa menyertai kita dalam hidup kita sehari-hari, di dalam pelayanan, di dalam menyaksikan kebenaran bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyi dari NKB 189 bait yang pertama dan yang kedua.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sangat mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh memenuhi panggilan-Mu untuk bersekutu bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, walaupun secara terpisah. Tetapi kami sangat meyakini bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka disitulah Engkau hadir, Engkau ada, dan Engkau mendengar setiap doa kami dan memberikan jawaban kepada kami. Kami juga mengucap syukur akan firman-Mu pada pagi hari ini. Di hari yang istimewa, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mendapatkan berita atau kabar baik bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga memberkati para murid, untuk para murid bisa melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka dengan tekun, dengan berani, meskipun untuk itu mereka harus membayar dengan harga yang mahal, dengan nyawa mereka sendiri, tapi mereka berhasil menjalaninya karena ada berkat Tuhan Yesus yang menyertainya. Kami sungguh percaya dan mengimani bahwa berkat Tuhan Yesus untuk para murid itu juga diperkatakan, itu juga disediakan bagi kami umat-Mu, murid-murid di zaman modern seperti pada saat ini. Biarlah berkat-Mu menyertai kami sehingga kami boleh mengambil bagian dan merespon panggilan-Mu, ya Allah. Dengan berani kami boleh menyaksikan siapa Kristus itu, baik melalui perkataan maupun juga melalui perbuatan kami, sehingga keluarga, tetangga, dan orang-orang lain yang mengenal kami, mereka bisa mengetahui siapa Yesus melalui kehidupan kami. Ada berbagai tantangan yang kami terima ketika kami ambil bagian di dalam pelayanan yang Engkau percayakan. Tetapi kami mau tetap bulatkan hati kami, ya Allah, untuk melayani Engkau, karena kami percaya bahwa Engkau tidak sekali-kali meninggalkan kami. Berkat-Mu terus menyertai kami. Engkau hadir dan memberikan kekuatan yang baru bagi kami, sehingga kami, jika diibaratkan sebagai atlet, kami bisa menyelesaikan pertandingan kami sampai selesai, sehingga Allah dimuliakan dalam hidup kami, dan banyak orang diberkati lewat pelayanan kami sesuai dengan talenta yang unik yang Tuhan taruh di dalam diri kami untuk membangun tubuh Kristus dan juga memberkati banyak orang. Kami tahu bahwa kami seringkali berdalih dan tidak taat. Kami seringkali terpengaruh dengan keterbatasan kami, dengan apa yang orang lain katakan kepada kami. Tetapi hari ini Engkau perbaharui kami, ya Allah. Biarkan kami tetap fokus, mata kami, iman kami tertuju kepadamu, dan kami dikuatkan, kami boleh terus melayani dengan penuh sukacita dan semangat baru yang daripadamu. Kami juga mengucap syukur, ya Allah, bahwa sebagai Allah yang sangat baik, Engkau selalu merindukan bahwa kami mengalami berkat dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami terus bertumbuh di dalam iman, sehingga berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, yang Tuhan sudah sampaikan melalui cara Tuhan yang unik bagi kami tidak sekali-kali meragukannya, tapi kami mengimaninya, sehingga itu boleh terjadi di dalam hidup kami, baik jasmani maupun rohani kami. Tolong kami supaya kami boleh mengambil apa yang menjadi tanggung jawab kami, yaitu kami bersedia dibentuk oleh firman-Mu, untuk kami belajar menaati firman-Mu dari hari ke hari. Meskipun ada yang harus kami korbankan, yaitu kenyamanan kami, ego kami diri kami sendiri. Tapi tolong kami Tuhan, supaya kami
boleh meletakkan firman Tuhan sebagai otoritas yang utama, yang berkuasa untuk mengatur jalan pikiran dan cara kehidupan kami. Sehingga tidak ada satupun yang menjadi penghalang untuk kami menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Ampuni kami kalau seringkali kami berkeras dan mempertahankan ketidaktaatan kami oleh dalih-dalih kami. Firman-Mu biarlah membebaskan kami dari kekerasan hati, dari keangkuhan, dan dari segala penghalang-penghalang yang menghalangi kami. Dan firman-Mu memerdekakan kami. Lembutkan hati kami semua ya Allah. Terima kasih Bapa, di hari kenaikan ini kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang mengalami juga dampak daripada pandemi yang sedang melanda dunia dan Indonesia. Tuhan memberkati setiap gereja-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah mereka tidak menjadi lemah imannya dan menjadi tawar hati. Tetapi mereka dalam situasi ini belajar untuk terus mencari wajah Tuhan dan menerima tuntunan dan kekuatan baru daripada Allah dan hikmat daripada Allah, sehingga sanggup merespon setiap tantangan yang ada dengan benar dan tetap kuat, baik secara fisik bahkan juga jiwa kami terus dikuatkan ya Allah. Dan kami dengan kekuatan daripada Tuhan boleh melakukan apapun yang bisa kami lakukan di dalam keluarga kami masing-masing. Bahkan kami boleh menguatkan sesama kami yang lemah, baik keluarga kami, jemaat, maupun juga saudara-saudara kami. Berkati juga umat-Mu Tuhan, sebagian mereka sudah mulai beraktivitas dan bekerja walaupun terbatas. Tuhan menolong mereka, Tuhan menjaga dan melindungi mereka di rumah, di jalan, di tempat pekerjaan, dimanapun mereka berada. Biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna melindungi mereka secara menyeluruh, sehingga mereka tetap sehat dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kamu serahkan pemerintah kami, Presiden kami Jokowi, dan para menteri, semua pejabat pusat sampai di daerah. Hikmat Tuhan Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka mempunyai kesamaan visi dan misi, dan saling melengkapi dan mendukung, dan mereka bisa kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan, baik dalam kepemimpinan mereka maupun juga dari masyarakat. Tuhan tolong kami selaku masyarakat, supaya kami mampu bekerja sama dengan pemimpin kami, supaya kami bisa dengan cepat memutuskan rantai COVID ini. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali mengedepankan kepentingan atau keegoisan kami sendiri, sehingga kami butuh perjuangan dan waktu lagi Tuhan untuk menghadapi pandemi ini. Terima kasih Bapa di surga, Kau pakai kami selaku gereja-Mu, supaya kami pun juga punya kepedulian terhadap lingkungan sekitar kami. Kami juga boleh meringankan beban mereka, bukan hanya dengan mendoakan mereka, tapi juga boleh berbagi dengan mereka dan memberikan telinga untuk mendengar setiap pergumulan ataupun juga keluh kesah dan kesesakan yang sedang mereka hadapi. Biarlah melalui kesediaan kami untuk berada bersama dengan mereka, menjalani masa-masa yang sulit ini, penderitaan mereka yang berat dapat menjadi ringan, dan kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan ada di hati kami, boleh ditunjukkan bagi mereka, menjadi jalan bagi kami juga untuk mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Allah untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, yaitu Ibu Diaken Arini Suparman. Kami serahkan beliau ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang mencurahkan kasih dan rahmat-Mu di dalam kehidupannya.
menjadikan beliau sebagai biji mata Allah. Dan Engkau juga yang menuntun dia dalam perjalanan hidupnya, dalam pertumbuhan imannya, dalam kehidupan dan pelayanannya di tengah keluarga, untuk suami, anak, orang tua, menantu dan cucunya, bahkan juga di tengah jemaat Tuhan di komisi diakonia. Biarlah semua yang sudah beliau kerjakan, Tuhan yang memperhitungkannya. Sukacita yang dari Tuhan boleh melimpah di dalam kehidupan Ibu Arini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit dan sedang berada dalam pemulihan. Mari Tuhan Engkau jamah saudara-saudara kami yang sakit dan merindukan kesembuhan daripadamu. Bapak Yaneman Risakota, Bapak Henry Bulegalangi, Ibu Tiurlan Huta Barat, dan juga saudara kekasih kami Ebet Tohuwu. Kami percaya ya Allah bahwa Engkaulah Allah yang menciptakan mereka, dan Engkau Tuhan berkuasa untuk memberikan kepada mereka kesembuhan atas roh, jiwa, dan tubuh mereka. Karena Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan menanggung semua dosa dan kelemahan kami, supaya kami yang percaya kepadamu boleh menerima keselamatan dan kesembuhan daripadamu. Kiranya janjimu boleh terjadi atas kehidupan mereka, dan kiranya mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka, yaitu mengimani dan hidup di dalam ketaatan kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap jemaatmu, pribadi lepas pribadi dan keluarga demi keluarga. Biarlah perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna boleh dialami oleh tiap-tiap jemaat Tuhan. Tiap-tiap jemaatmu yang berseru kepadamu di dalam ketekunan dan kesetiaan. Tiap-tiap jemaatmu yang dalam ketekunannya mereka tetap menaikkan syukur dan menyembah Engkau. Biar Engkau menerima ucapan syukur dan penyembahan mereka, dan Engkau mengubah setiap air mata dan ratap tangis mereka menjadi sukacita dan sorak-sorai. Dan mereka mengalami kehadiran Tuhan yang mengatur dan bertindak atas situasi mereka, ketika mereka berdoa, ketika mereka memperkatakan firman-Mu, dan Engkau dimuliakan di dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami pada saat ini. Kami hanya naikkan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan abad, mari kita bangkit berdiri dan mengucap pengakuan iman yang rasuli secara bersama-sama, dan hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Ajakan untuk memberi persembahan, mari kita bersyukur kepada Allah. Mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mari nyatakan syukur melalui pemberian sukarela, sementara kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan dari PKJ 147 bait yang pertama. Mari kita berdoa untuk persembahan. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita. Di dalam doa kepada Tuhan, kita mulai. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus bahwa kenaikannya untuk memberkati kita semua serta kedatangannya untuk menyatukan kita dengan Allah. Kini arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan.
Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan demikian ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini telah selesai. Mari kita imani bahwa kenaikan Tuhan Yesus tetap memberkati kehidupan kita pada saat ini. Mari kita terus menjaga kesehatan kita, jasmani maupun rohani, dan mengikuti setiap peraturan dan anjuran daripada pemerintah, sehingga kita boleh menjadi masyarakat yang bertanggung jawab dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Shalom.